Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk topik 1 yaitu teori belajar dan motivasi belajar anak. Anggotanya kelompok 1 yaitu yang pertama Anisatun Hidayatullah, yang kedua Ayu Pujiastuti, yang ketiga Rafi, yang keempat Laili Nur Hidayatul, yang kelima Nailis, yang keenam Sinta. Yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Behavioristik menurut Watson dalam Putrayasa tahun 2013 halaman 46, behavioristik yaitu belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Penerapan teori behavioristik di dalam kelas yaitu dimanfaatkan untuk melatih pembelajaran dengan baik. Pendidik memberikan peraturan tata tertib di kelas kepada peserta didik melalui pembiasaan. Jika peraturan tersebut dipatuhi, maka peserta didik akan mendapatkan reward atau penghargaan. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan, latihan-latihan, dan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Sosial kognitif, sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwasannya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Ya, selanjutnya penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas yaitu guru meminta kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman yang pernah dialaminya melalui catatan yang dilakukan setiap hari. Kemudian guru melakukan diskusi berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk menjelaskan dan meminta siswa lain untuk bertanya. Baik, selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Menurut Szymanski, teori konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Penerapan teori konstruktivisme dalam kelas yaitu yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, pada studi kasus pembelajaran matematika, guru menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Lalu, meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata Hattie. Ambil menara blok tertinggi, lalu tempelkan di menara blok terendah, lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Kemudian lakukan hal tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Untuk yang selanjutnya, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, yaitu pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Yang kedua, contextual teaching and learning atau CTL. CTL merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, inquiry learning.
Model inquiry merupakan strategi pembelajaran yang merangsang, mengajarkan, dan mengajak siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam rangka menemukan jawaban secara mandiri dari berbagai permasalahan. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. PBL merupakan Menurut Dutch merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Baik, terima kasih. Yang ketiga, simulasi pembelajaran yang memiliki motivasi anak. Yang pertama yaitu Ania, berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan minatnya rendah untuk sukses. Dengan cara yaitu yang guru memberikan materi pembelajaran, lalu membuat pertanyaan. Maaf, benar. Guru memberikan materi pembelajaran, lalu membuat pertanyaan, dan siswa pun mengerjakan tugas dengan baik, dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa belajar, sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas. Yang kedua, ada sang 40 tahun. Yang bergerak untuk menjadi kepribadian pada tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Yaitu dengan cara guru akan memberikan ruang untuk siswa tersebut untuk berpendapat. Setelah siswa dapat merespon dengan baik, guru akan bertanya berbalik untuk menguji siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Untuk melihat jawaban siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meramaikan keterampilan mereka. Dengan menentukan metode pembelajarannya, metode belajar yang dipilih adalah metode belajar yang menuntut anak bergerak aktif dan bekerja sama dengan temannya. Misal, saya memilih model PJBL, Project Based Learning, atau metode pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Atau Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya lagi. Jawabannya yaitu guru bisa melakukan kunjungan ke rumah bibi Robert atau bisa menghubungi melalui media telepon. Kedua, berdasarkan hasil dari pernyataan wali, guru mengajak siswa untuk mengobrol dari hati ke hati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya untuk kelompok kedua. Ya, izin bertanya. Baik, Bapak. Monggo silakan, Pak Ardi. Ya, saya Triwidadi dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa teori ya, Mas. Nah, itu teori mana sih yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran? Terima kasih. Saya menanggapi dari pertanyaan Mas Ardi, untuk teori mana yang lebih efektif, itu fleksibel ya Mas, karena dari keempat teori tersebut mungkin pada kelas 1 bisa diterapkan teori behavioristik, tapi untuk kelas 4 itu belum tentu bisa. Jadi sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Bagaimana Mas Ardi? Sudah jelas apa belum? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.